Halo adik-adik kelas 4, hari ini ketemu lagi bersama kakak, Kak Putri. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai pembulatan. Nah, di sini adik-adik udah belajar belum nih sebelumnya mengenai pembulatan? Yuk kita simak materi berikut ini. Nah, ini adalah beberapa submateri yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu ada pembulatan, kemudian satuan berat dan satuan panjang. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas dulu tentang pembulatan. Apa yang adik-adik ketahui tentang pembulatan? Nah, konsep dari pembulatan adalah mencari bilangan lain yang mempunyai nilai terdekat dari sebuah bilangan yang telah ada. Sederhananya, bisa kita sebut pembulatan ini sebagai kita mencari bilangan terdekat di antara bilangan yang menjadi pertanyaan di soal kita nanti. Nah, pembulatan itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pembulatan ke bawah. Untuk angka di bawah 5, maka pembulatan menjadi bilangan bulat yang sebenarnya. Dan pembulatan ke atas yaitu diperuntukkan untuk angka di bawah atau sama dengan 5. Maka dibulatkan menjadi bilangan bulat yang lebih besar dibanding sebelumnya. Untuk lebih jelas, marilah kita simak contoh soal berikut. Nah, cara mengerjakan pembulatan satuan, yang pertama, pembulatan ke atas ke satuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Untuk cara yang kedua, yaitu pembulatan ke bawah, kesatuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Nah, untuk lebih paham, adik-adik silahkan perhatikan contoh soal yang kakak berikan di PowerPoint berikut. Contoh soal yang pertama, kita punya angka 8,4. Kita perhatikan angka yang ada di belakang koma, apakah lebih dari 5 atau sama dengan 5 atau kurang dari 5? Betul sekali. Jawabannya kurang dari 5 karena angka yang di belakang koma adalah angka 4. Sesuai ketentuan sebelumnya, jika angka kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah yang menghasilkan angka 8 karena angka di belakang koma kurang dari 5. Contoh soal kedua, kita punya soal 9,6. Bagaimana cara membulatkan? Untuk caranya, kita ingat cara sebelumnya. Perhatikan angka yang berada di belakang koma. Nah, di sini angka yang di belakang koma yaitu adalah angka 6. Kita tahu bahwa angka 6 adalah angka yang lebih dari 5. Jika angka yang lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas, yaitu menghasilkan angka 10. Benar sekali adik-adik. Untuk soal yang terakhir, nih kakak punya soal yaitu 6,5. Kita perhatikan berapa angka yang ada di belakang koma, yaitu angka 5. Sesuai dengan ketentuan sebelumnya, jika angka lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi angka 7. Bagaimana adik-adik sampai sini? Apakah sudah paham? Baik, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, untuk lebih paham lagi, kita perhatikan contoh soal berikut. Untuk soal yang pertama, kakak punya angka 10,5. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita perhatikan. Lihat, angka yang di belakang koma adalah angka 5. Jika angka di belakang koma adalah angka 5, yaitu kita bulatkan ke atas. Maka pembulatan dari 10,5 adalah 11. Nah, untuk soal yang kedua, kita punya angka 3,7. 7 adalah angka yang lebih dari 5. Maka kita bulatkan ke
atas. Maka 3,7 menghasilkan pembulatan 4. Nah, kita perhatikan contoh soal ketiga. 12,9. Kita lihat angka di belakang koma sebanyak angka 9. Maka jika lebih dari 5, kita bulatkan ke atas menjadi 13. Untuk soal yang keempat nih Kak, gimana kalau ada 2 angka di belakang koma? Caranya masih sama. Kita perhatikan apakah angka pertama di belakang koma lebih dari 5 atau kurang dari 5. Karena angka pertama di belakang koma lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 16. Nah, untuk soal yang kelima, kita perhatikan 20,43. Karena angka pertama di belakang koma kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 20. Nah, untuk dua angka di belakang koma, jika kurang dari 5, kita bulatkan dengan angka yang ada di depan. Namun, apabila angka di belakang koma lebih dari 5, seperti 15,98, maka kita bulatkan ke atas ditambah 1 dari angka yang ada di depan. Maka hasilnya adalah 16. Gimana adik-adik? Apakah sudah paham dengan penjelasan kakak dengan contoh-contoh soal mengenai pembulatan? Kita akan lanjutkan pembahasan ke pembahasan berikutnya. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang satuan panjang. Apa yang adik-adik ketahui tentang satuan panjang? Satuan panjang biasa kita kenal dengan sesuatu apabila kita akan mengukurnya secara mengukur dari panjangnya suatu benda ya. Ini ada beberapa alat ukur yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini ada penggaris, pasti adik-adik punya di rumah. Kemudian ini ada meteran pita atau ini biasanya digunakan oleh tukang jahit ya. Kemudian ini ada meteran roll besar dan yang terakhir ada meteran saku roll kecil. Nah, satuan baku panjang kita perhatikan, di sini ada beberapa tangga yang menurun ya. Kita mulai dari km atau singkatan dari kilometer. HM singkatan dari hektometer. Dam singkatan dari dekameter. M sebut singkatan dari meter. DM singkatan dari desimeter. CM singkatan dari sentimeter dan mm singkatan dari milimeter. Nah, apabila adik-adik akan mengkonversi setiap satu tangga yang turun, maka adik-adik harus mengalihkan dengan 10. Misalkan, adik-adik, sebentar kakak akan carikan ini, draw-nya. Nah, misalkan adik-adik berada di kilometer. Adik-adik ingin mengubah satu bilangan menjadi satuan meter. Maka kita hitung berapa banyaknya anak tangga yang kita turunkan. 1, 2, 3. Karena dari kilometer ke meter itu 3, maka kita harus mengalihkan dengan 1000. Karena tangganya ada 3, jadi nolnya juga ada 3. Begitu ya. Untuk lebih paham, kita perhatikan contoh soal yang ada di bawah ya. Kakak berada di 1 kilometer, berarti kakak ada berada di sini. Kemudian, kakak ingin mendatangi adik-adik nih di hektometer di sini. Nah, karena dari kilometer ke hektometer ini turun 1 tangga, maka 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Nah, apabila adik-adik nih dari hektometer ingin menjumpai kakak yang lain di dekameter, misalkan di sini. Nah, karena kita turun tangga 1 tangga, maka kita kalikan dengan 10. Sehingga 1 hektometer sama dengan 10 dekameter. Contoh soal ketiga. Kita ada di meter ya. Kita berada di tangga meter.
kita ingin turun nih ke sentimeter. Kita hitung dulu berapa banyak anak tangga yang kita turunkan. 1, 2. Kita 2 anak tangga turun ya. Karena kita turun 2 anak tangga, maka kita kalikan meter ini dengan angka 100. Maka 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, tapi apabila adik-adik nih ada di 1 meter, misalkan ya, adik-adik ada di meter. Kemudian adik-adik ingin ke atas, ingin ke hektometer. Nah, kita hitung nih, kita naik berapa anak tangga ya? Ini ada 1, 2. Wah, kita naik 2 tangga. Karena kita naik 2 tangga, perhatikan perintahnya. Apabila naik, ini harus dibagi 10. Karena 2 anak tangga, maka dibagi dengan 100. Sehingga 1 meter sama dengan 1/100 hektometer. Kakak kasih contoh yang lain ya, supaya kita lebih paham. Misalkan, kakak berada di sentimeter. Kakak ingin menjumpai adik-adik yang ada di dekameter. Kita hitung nih, kira-kira Kak Putri akan naik berapa anak tangga ya? Kita hitung. 1, 2, 3. Karena kakak naik 3 anak tangga dan perintahnya dibagi, maka 1 sentimeter sama dengan 1/1000, karena 3 naiknya dekameter. Begitu ya. Gimana adik-adik? Sudah paham sampai sini tentang konversi satuan panjang? Kita lanjut ya ke contoh-contoh soal yang lain. Oke, kita lanjut ke satuan berat. Kalau tadi nih kita udah mengukur panjang suatu benda, sekarang kita ukur beratnya nih. Kan biasanya nih adik-adik kalau bawa makanan atau bawa belanjaan ibunya ya, pasti bilang, duh berat banget nih Bu. Nah ini berat ini harus kita ukur. Nah alat ukurnya yang pertama ada timbangan padi, ini yang seperti ini. Ini biasa digunakan untuk menggiling beras dan benda-benda basah. Kemudian ada timbangan yang biasa digunakan di pasar ya, atau pabrik atau di penggilingan. Ini ada timbangan berat bayi nih, pasti adik-adik pernah lihat ya di posyandu atau di klinik ya kalau nganter adiknya sakit. Nah, ini ada timbangan berat badan untuk mengukur timbangan berat badan orang dewasa ya atau anak-anak. Kemudian ini ada penimbang perhiasan, ini kalung, anting ya, kita timbangnya dengan alat ini. Dan ini menimbang berat benda nih ya, seperti timbangan yang ada di warung-warung ya. Nah, kalau tadi kita udah belajar mengenai satuan baku panjang, kita juga akan belajar tentang satuan baku berat. Masih sama caranya ya, hanya beda nama tangganya. Kalau di besaran berat itu, ini ada kilogram, ini ada hektogram atau ons, kemudian ada dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Contoh soalnya sama, misalkan kakak berada di kilogram. Kakak ingin turun ke ons nih, maka kita turun 1 tangga sehingga dikali 10. Sehingga 1 kilogram sama dengan 10 ons. Nah, kita contoh lagi nih, Kak gimana kalau di depannya bukan angka 1 gitu ya, tapi angka 2, kayak di contoh soal nomor 3. Nah, kalau kita ada di 2 desigram di sini, kemudian kakak ingin ke sentigram nih, ke bawah ya. Kita hitung berapa banyak tangga yang kita turunkan. Ada 1. Sehingga 2 dekagram sama dengan 20 sentigram ya. Simpelnya kalau adik-adik turun 1 tangga, tambahin angka 0 di belakangnya. Kalau adik-adik turun 2 tangga, simpan 2 angka 0 di belakangnya dan seterusnya ya. Ini sama nih, yang nomor 5. Kalau adik-adik ingin naik tangga, maka dibagi. Misalkan kita ada di 5 gram di sini ya. Nah, kita akan naik
ke ons nih, ke sini. Kita hitung berapa banyak anak tangga. 1, 2. Kita naik 2 anak tangga sehingga dibagi 100 ya. Nolnya ada 2. Maka 5 gram sama dengan 5/100 ons atau hektogram. Nah, ini untuk lebih paham, kita perhatikan ya contoh soal berikut. Ini kakak punya soal cerita nih, adik-adik lebih paham. Nomor 1, ibu membeli gula pasir sebanyak 4 bungkus yang berisi 0,5 kg setiap bungkusnya. Nah, kita ini ya kerjakan di sini. Kita punya 4 bungkus isinya 0,5 gram. Maka kita hitung banyaknya atau beratnya 4 dikali 0,5 kg. Sama dengan, berapa? 4 dikali 0,5. 0,5 bisa kita konversi menjadi setengah ya atau 1/2. Maka jawabannya 2 kg. Nah, kita perhatikan cerita berikutnya. Harga setiap bungkus yaitu 5.000. Nah, setiap bungkusnya 5.000. Berapakah total biaya yang harus dibayar oleh ibu? Nah, karena yang ditanyakan ini harga setiap bungkusnya 5.000, maka kita hitung dulu ya. Karena kita beli 4 bungkus, berarti 4 dikali 5.000 sama dengan 20.000. Ini banyak harga atau yang harus dibayar oleh ibu ketika membeli gula pasir. Kita tambahkan soalnya. Nih, jika 1 kilogram itu harganya 5.000, berapa yang harus dibayar oleh ibu? Nah, kita perhatikan ya. Misalkan nih, 1 kilogram sama dengan 5.000. Maka, karena kita akan membeli 2 kilogram, kita berhitung caranya 2 kg dikali 5.000 sama dengan 10.000. Begitu ya, ini untuk jawabannya. Nah, untuk soal yang nomor 2. Ayah akan memotong sebuah tongkat sepanjang 123,53 meter. Kita tulis 123,53 meter. Soal yang pertama, yang A nih ya. Berapakah pembulatan dari 123,5 meter? Kita perhatikan ya, karena sesuai cara yang sebelumnya, karena ini angkanya 5 atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas ya, menjadi 124 meter. Ini jawaban dari nomor yang A ya. Sekarang kita akan menjawab yang B. Nah, ini yang A. Nah, tadi yang B ya. Nah, untuk menjawab soal yang B, sebentar ya. Kehapus dulu. Nah, untuk yang A, tadi jawabannya 124 meter atau 124 meter. Yang B, jika ayah menggunakan penggaris dalam satuan sentimeter, berapakah panjang penggaris yang dibutuhkan untuk mengukur tongkat? Nah, kita ingat-ingat sebelumnya ya, bahwa di tangga dari kita ada di meter. Nah, kita akan ke sentimeter. Adik-adik masih ingat tangganya? Apakah turun atau naik? Ya, betul sekali. Jawabannya dari meter ke sentimeter itu turun. Turun berapa anak tangga? 2. Benar sekali. Nah, karena kita turun 2 tangga, maka kita konversikan ya. 124 meter dikali 100 cm. Sama dengan, ini dikali 100, nggak pakai senti, maka hasilnya kita tinggal menambahkan nolnya di belakang angka ya. Sehingga jawabannya adalah 12.400 cm. Baik adik-adik, demikianlah pertemuan kita hari ini.
Semoga bermanfaat dan mendapat pengetahuan yang lebih ya dari apa yang kakak ajarkan. Untuk lebih paham, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ke kakak melalui diskusi kelas ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya adik-adik. Dadah.